Ketika menyebut nama Robbie Darwish, rasanya tidak ada yang tak mengenalnya. Namanya sudah sangat akrab, apalagi buat publik sepak bola Bandung dan Indonesia. Kiprahnya bersama Persib dan timnas Indonesia memang sudah sangat melegenda. Lahir di Bandung, 30 Oktober 1964, Robbie Darwish berkostum Persib sejak 1982, ketika usianya menginjak 18 tahun. Robbie Darwish tak akan jadi legenda Persib andai tak ada Marek Janota. Pelatih Persib asal Polandia era 80-an itulah yang berjasa besar bagi karir Robbie. Dialah yang menemukan dan mengorbitkan sang pemain. Pada tahun 1978, Robbie muda masih menimba ilmu di SSB Capella. Dia pun berkesempatan menjadi salah satu pilar kala klubnya melakukan uji coba melawan Persib Bandung. Melihat penampilan Robbie, kepincut, apalagi saat itu Persib sedang membutuhkan pemain jangkung di lini belakang. Robbie memiliki tinggi mencapai 1,77 meter. Publik Bandung mengenal Robbie sebagai stopper yang tangguh. Saking hebatnya, sebutan Halik Waing, atau dalam bahasa Indonesia artinya awas sama saya, yang artinya ketika pemain lain tidak bisa menghentikan pemain lawan, maka Robbie lah yang jadi pemain paling terakhir yang menyelamatkan pertahanan Persib Bandung. Siapa sangka, meski piawai dalam mengawal pertahanan, Robbie memulai karir sebagai seorang penyerang. Posisi bek baru disandangnya kala memulai bermain dengan Pangeran Biru. Bersama Robbie, Maung Bandung jadi raja di kasta kompetisi tertinggi Liga Indonesia. Paling diingat tentu saat menggondol Liga Indonesia yang pertama. Spesialnya, Robbie jadi kapten dan memimpin teman-temannya yang kini dikenal sebagai generasi Mas Persib, Class of 94. Kala itu Persib sukses meredam amukan Petrokimia Putra di partai final dengan skor 1-0 di Senayan. Gol tunggal Sutiono Lamso mengantarkan Persib meraih supremasi tertinggi Liga Indonesia pertama. Peran Robbie sangat sentral di kubu Persib. Petrokimia yang dihuni pemain-pemain haus gol macam Widodo Ciputra dan Jackson F. Tiago tak berkutik berduel dengan si Bima. Tak satu pun gol bersarang di gawang Anwar Sanusi. Dalam rentang 18 tahun, Robbie tampil dalam 7 partai final yang dimainkan Persib, yaitu kompetisi divisi utama Perserikatan pada tahun 1983, 1985, 1986, 1989 sampai 1990, dan juga 1993 dan 1994. Liga Indonesia yang pertama, yaitu tahun 1994 atau 1995, dan Pesta Sukan Brunei Darussalam yang kedua di tahun 1986. Dari 7 partai final itu, 5 diantaranya menghasilkan trofi juara. 2 final yang gagal diakhiri dengan pesta kemenangan hanyalah pada kompetisi divisi utama Perserikatan tahun 1983 dan 1985, ketika Persib ditekuk lawan, yaitu kalah dengan adu penalti terhadap PSMS Medan. Pada 1989, Robbie dikontrak Kelantan FC dari Persib. Bersama Kelantan, Robbie bermain di Divisi 1 Liga Semi Pro Malaysia. Robbie menjalani debutnya pada tanggal 11 Juli, kala timnya menghadapi Singapura FA, di mana timnas Singapura tampil di Liga Malaysia kala itu. Pada saat pertandingan berlangsung, terjadi perkelahian antar pemain menyusul keputusan wasit yang merugikan klub yang dibela Robbie Darwish. Pada satu momen, saat Robbie sibuk memisahkan pemain, tiba-tiba wasit terjatuh di depan Robbie, yang menyebabkan Robbie diganjar kartu merah. Selepas peristiwa itu, Robbie kembali bergabung di timnas Indonesia, yang bakal tampil di SEA Games 1989, yang digelar di Malaysia. Awalnya berjalan lancar sebelum tiba-tiba FAM membawa kasus ini ke FIFA. Seperti diketahui, Malaysia akhirnya meraih emas cabang sepak bola setelah mengalahkan Singapura 3-1 pada laga final yang berlangsung di Stadion Merdeka Kuala Lumpur, 31 Agustus 1989. Sementara timnas Indonesia hanya mendapatkan medali perunggu. Pengalaman pahit di Liga Malaysia jadi titik noda dalam cerita sukses perjalanan karir Robbie Darwish
di Persib dan Timnas Indonesia. Kontraknya pun diputus Kelantan dan Robby kembali memperkuat Persib pada kompetisi Perserikatan 1989. Ia resmi kembali merumput pada tanggal 2 Desember setelah FIFA mencabut sanksinya. Menurut Sekretaris Umum PSSI, Nugraha Besus, saat itu seperti dilansir Pikiran Rakyat, tanggal 1 November 1989, hukuman Robby dicabut FIFA lantaran rekaman video tidak menunjukkan Robby melakukan serangan fisik terhadap wasit. Robby menjadi kapten di tim nasional Indonesia medio 93 sampai dengan 97. Gelar legenda yang disandangnya bukan hanya opini belaka. Pada 2007 silam, Robby menjadi satu dari 22 pemain yang diberi penghargaan sebagai legenda timnas Indonesia. Bersama Iswadi Idris, Ricky Yakobi, dan Widodo C. Putra, Robby diganjar penghargaan sebagai pemain yang pernah mengharumkan nama sepak bola Indonesia. Robby Darwish juga masuk dalam 10 pemain dengan caps terbanyak bersama tim nasional Indonesia. Sepanjang karir, Robby mencatatkan 53 penampilan dengan menjaringkan 6 gol sepanjang karirnya. Prestasi terbaik Robby Darwish bersama timnas ialah membawa skuad Garuda menembus semifinal Asian Games Seoul 86. Namun sayang mereka gagal melangkah ke final setelah kalah dari tuan rumah dan kalah saat memperebutkan tempat ketiga usai dibantai Kuwait. Bersama timnas, ia membantu Merah Putih merebut trofi Piala Kemerdekaan 87 dan 2 medali emas SEA Games 87 dan 91. Ia menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang menyumbangkan 2 medali emas SEA Games. Prestasi yang mentereng tersebut adalah suatu kepantasan untuk menyematkan gelar legenda kepada Robby Darwish. Salut!